Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Hari Solekan. Topik kali ini adalah manusia pertama dan terakhir. Tentunya kita sebagai umat muslim sudah mengetahui jawaban siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, yang tercipta tidak seperti manusia seperti kita sekarang. Manusia seperti kita sekarang berkat adanya perkawinan antara bapak dan ibu kita. Kita sadar setiap kejadian yang berada di alam semesta ini tercipta tidak dengan kebetulan, akan tetapi dengan kehendak Allah semata. Dalam video ini saya tidak secara detail mengulas silsilah dan urutan kenabian. Sebenarnya tidak terlalu penting masalah silsilah kenabian, akan tetapi kita akan mengambil hikmah lebih penting dari semua itu. Mari kita ambil hikmah-hikmah positif dari setiap kejadian, baik berupa fragmen kejadian atau peristiwa, atau ungkapan-ungkapan yang tersurat dan tersirat di alam semesta. Lalu kita memanifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam pemaknaan kejadian tersebut di atas dapat mempengaruhi kita lebih mempertebal keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta. Karena step pemahaman setiap manusia berbeda-beda. Karena ada pengaruh dari dimensi tempat, waktu, dan usia masing-masing. Mari kita ambil satu pemahaman yang sama dalam satu sudut pandang dan tidak menutup kemungkinan Anda punya keyakinan yang berbeda. Dan saya tidak ingin memperdebatkan apapun keyakinan Anda. Mari kita ungkap apa makna etimologi dari kata Adam sendiri. Menurut keyakinan saya, kata Adam adalah sebuah akronim atau singkatan. Huruf A adalah singkatan dari awal, huruf D adalah singkatan dari dan, huruf A yang kedua adalah singkatan dari akhir, dan huruf M adalah singkatan dari manusia. Atau kalau kita bisa terjemahkan adalah kisah awal dan akhir manusia. Apakah itu suatu kebetulan belaka? Apakah tidak? Hanya Allah yang tahu. Sudah jelas kalau Nabi Adam memang awal manusia pertama, lalu pertanyaan siapa manusia yang terakhir? Tetapi sebelum menjawab siapa manusia terakhir, mari kita mengenal lebih dekat dengan Nabi Adam secara lahir dan batin. Secara lahir memang beliau Nabi Adam adalah Nabi yang diciptakan dengan keunikan tersendiri yang tidak mempunyai bapak dan ibu. Berbeda dengan manusia sekarang, bagi Allah itu urusan yang sangat mudah, baik diciptakan tanpa kedua orang tua atau tanpa bapak. Secara karakter, Nabi Adam sebagai manusia yang pertama harus ulet dan harus bisa berdikari di dalam menyelesaikan tugas-tugas kenabian pada waktu itu. Dengan kondisi yang apa adanya tentunya. Tanpa menggantungkan kepada makhluk, kecuali kepada Allah saja. Beliau Nabi Adam diberikan satu amanah dari Allah. Dari awal sampai akhir bisa menyelesaikan kewajiban dengan sempurna. Walaupun tanpa menggantungkan kepada makhluk selain Allah. Secara awal dan akhir dan secara lahir dan batin, Allah sudah membekali dengan piranti-piranti untuk menjalani hidup di alam semesta. Sebagai khalifah atau pemimpin dirinya sendiri, harus mengenali potensinya dirinya, agar bisa menjadi hamba Allah yang sempurna.
Dalam setiap langkahnya, Nabi Adam diberikan ujian dan kenikmatan, dan dapat dijalani secara istiqomah dan ikhlas. Memang tingkat keimanan secara level bisa naik dan turun, ya itulah cara Allah ingin menghadirkan dirinya dalam semua tindakan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam adalah perwujudan dari mikro semesta atau dunia kecil, dan dunia besar adalah alam semesta ini dengan segala keberadaannya. Mari kita bercerita Nabi Adam dengan seutuhnya. Sebagaimana manusia yang normal, juga ada masa remaja, masa dewasa, dan masa berkeluarga. Hampir semua sama dengan manusia sekarang secara syariat. Secara lahir atau zahir, dari keseluruhan tidak ada perbedaan dalam menjalani kehidupan dengan manusia sekarang. Setiap orang pasti memulai kehidupannya dan mengakhiri kehidupannya masing-masing. Secara tidak langsung, bila kita bercerita kehidupan Nabi Adam, dari awal penciptaannya sampai beliaunya meninggal, sama dengan menceritakan kehidupan kita sendiri pada hakikatnya. Dengan dibatasi oleh dimensi waktu, ruang, dan tempat sajalah yang membedakan. Akan tetapi kalau kita sudah mengenal dimensi tempat dan waktu, pada hakikatnya kita adalah sama. Kapan kita bisa melepas dimensi tempat dan waktu, sehingga kita bisa memanifestasikan kehidupan Adam pada diri kita sekarang, yaitu ketika kita sudah mempunyai kecerdasan, kesadaran spiritual. Dalam dimensi lahir, kita pasti berbeda dan tidak mungkin bersatu. Kalau berada di dimensi batin atau kerohanian yang tidak berdimensi ruang dan waktu, kita bisa saling berhubungan dengan rasa. Dengan melatih vibrasi frekuensi, kesadaran spiritual, kita bisa terkoneksi dengan semesta. Dengan memahami di setiap napas yang kita hela, kita akan segera menyatu dengan apa yang kita inginkan. Yaitulah keberadaan kenikmatan hidup Adam dalam setiap napas yang kita hela. Kita tinggal jalani dan rasakan keberadaannya. Setiap kita mengetahui yang awal dan akhir dalam diri Adam, yang notabene adalah gambaran kehidupan pada masa kini. Ada 5 pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Yang satu, dari mana kita berasal? Dan yang kedua, kemana kita akan pergi? Dan ketiga, di mana kita berada sekarang? Dan keempat, bagaimana kita seharusnya? Kelima, apa yang seharusnya kita lakukan? 5 pertanyaan mendasar inilah yang harus kita pegang sebagai seorang yang beriman, sehingga kita bisa selamat dari awal sampai akhir hidup kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.